Di langit abad ke-21, pertempuran udara tak lagi seperti film Top Gun. Musuh tak terlihat, datang dari balik cakrawala, dan rudal meluncur dari jarak yang mustahil diperkirakan. Di era peperangan BBR, Beyond Visual Range, hanya satu hal yang jadi penentu: siapa yang lebih dulu melihat, mengunci, dan menembak. Lalu pertanyaannya, apakah jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara siap menantang dominasi langit dalam peperangan modern ini? Selamat datang di Update Militer. Mari kita bongkar jawabannya secara tuntas dan objektif. Sukhoi TNI Angkatan Udara, kebanggaan yang bersayap kemuliaan. Tahun 2003 adalah titik balik penting bagi kekuatan udara Indonesia. Untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Udara memperkuat armada tempurnya dengan jet-jet Sukhoi buatan Rusia, Su-27 Sk dan Su-30 Mk. Kemudian berkembang menjadi Su-27 Skm dan Su-30 Mk2, varian ekspor yang memiliki kemampuan serang multiperan, baik udara ke udara maupun udara ke darat. Sukhoi bukan sekadar jet, ia adalah simbol balas dendam strategis pasca embargo militer. Dengan sayapnya yang besar dan mesin kembar berdaya dorong luar biasa, Sukhoi mampu melakukan manuver ekstrem seperti Cobra Pugachev yang nyaris mustahil dilakukan pesawat barat. Namun, di medan modern, kemampuan manuver sudah bukan segalanya. Perang udara kini lebih banyak ditentukan oleh otak sistem, bukan otot mesin. Radar, rudal pintar, sistem peperangan elektronik, dan jaringan informasi real-time menjadi kunci. Mengulas peperangan BPR, dimensi tempur tak kasat mata. Apa sebenarnya BPR itu? Beyond Visual Range berarti tempur udara di luar jangkauan pandang manusia. Bisa dimulai dari jarak 50 hingga 150 km atau lebih. Musuh tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dikejar oleh kecepatan manusia biasa. Dalam peperangan BPR, siapa yang lebih dulu melihat, lebih dulu mengunci, dan lebih cepat meluncurkan rudal, dia punya kemungkinan menang yang sangat besar. Karena di BPR, waktu reaksi hanya sekian detik. Dan pada fase itu, manusia tak lagi menjadi aktor utama. Radar, artificial intelligence, dan sistem pelacakanlah yang bermain. Peperangan ini adalah permainan senyap berisiko tinggi, di mana keputusan ditempuh dalam split second, berdasarkan data radar dan sistem avionik mutakhir. Inilah medan perang utama masa depan, dan tak ada jet tempur yang bisa menghindarinya. Kapabilitas BPR Sukhoi TNI Angkatan Udara. Lalu bagaimana Sukhoi TNI Angkatan Udara? Apakah ia siap memasuki gelanggang BPR ini? Mari kita bedah secara objektif. Radar N001VAP yang menjadi mata Sukhoi kita punya kemampuan mendeteksi pesawat lawan hingga 120 sampai 150 km. Mampu melacak hingga 10 target dan mengunci 2 sekaligus. Tapi teknologi ini berbasis era 1990. Ia bukan radar AESA dan lebih mudah terjaring oleh sistem modern. Rudal udara-udara R-27ER, rudal semi-aktif radar homing. Butuh radar Sukhoi tetap mengunci target hingga rudal mengenai sasaran. Rentan terhadap jamming dan tak cocok untuk duel multi-target. R-77 AA-12 ADER, rudal aktif dengan jangkauan 80 sampai 110 km. Ini rudal BBR paling canggih dalam arsenal Sukhoi TNI Angkatan Udara saat ini. Namun, generasinya setara dengan AIM-120B. Dari data ini, secara teori, Sukhoi kita masih mampu berduel BPR, terutama terhadap pesawat generasi keempat non-AESA. Namun saat berhadapan dengan lawan seperti F-6 Viper, Gripen E atau Rafale, kekurangannya mulai terlihat jelas. Kelemahan struktural dan tantangan tempur nyata. Di medan BBR modern, radar bukan segalanya. Yang lebih penting adalah kemampuan bertempur secara terintegrasi, terhubung ke AWACS, Airborne Warning and Control System.
Komunikasi data link real time antar pesawat perlindungan dari electronic jamming dan kesadaran situasional digital sensor fusion. Sukhoi TNI Angkatan Udara belum sepenuhnya mendukung network-centric warfare. Radar N001 VAP juga tidak punya resolusi tinggi atau kemampuan multi-target jamming immunity seperti radar AISA. Sistem pertahanan elektroniknya juga tidak setara dengan ACM Barat seperti ALQ-131 atau SPEKTRA. Dalam latihan pitch black di Australia, kita belajar banyak. Kecepatan dan manuver tak lagi cukup tanpa jaringan informasi tempur yang real time. Modernisasi, jalan menuju kesiapan langit masa depan. TNI Angkatan Udara tidak tinggal diam. Sejumlah inisiatif mulai dijalankan. Rencana upgrade radar Sukhoi ke versi yang lebih modern, bahkan membuka opsi integrasi radar dari negara lain. Penambahan rudal BPR generasi baru seperti R771 yang punya jangkauan dan kemampuan SCCM lebih baik. Integrasi sistem komunikasi tempur lokal agar jet tidak lagi bertarung sendirian, tapi menjadi bagian dari kesatuan tempur digital Kohanudnas. Lebih jauh, sinergi dengan pesawat F-16 MLU dan jet Dassault Rafale yang akan datang membuka jalan bagi operasi gabungan udara multiplatform. Dan yang tak kalah penting, kualitas penerbang TNI Angkatan Udara. Dengan jam terbang tinggi, disiplin latihan internasional, dan mental pejuang, para pilot kita telah membuktikan bahwa teknologi hanyalah alat, jiwa pejuanglah yang memenangkan pertempuran. Sukhoi TNI Angkatan Udara bukanlah pesawat sempurna, tapi ia adalah simbol keteguhan Indonesia menjaga kedaulatan udara. Di tengah segala keterbatasan, ia tetap siap terbang dan bertarung demi satu tujuan, melindungi langit Nusantara. Dengan modernisasi bertahap, strategi pertahanan cerdas, dan jiwa pengabdian tanpa batas dari para pilot serta teknisi tanah air, Sukhoi Indonesia akan terus menjadi tembok api yang menjaga langit Ibu Pertiwi. Karena dalam setiap deru mesinnya, dalam setiap manuver tajamnya, tersimpan janji bahwa langit Indonesia tak akan pernah dikuasai oleh siapapun selain bangsanya sendiri. Kami update militer, sampai jumpa di konten berikutnya. Langit tak pernah netral, dan Indonesia tak akan pernah tunduk.